Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali di channel Info Audit. Dan dalam video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai info akuntansi untuk non-akuntan, memahami akuntansi dengan cepat. Baiklah, selamat mengikuti paparan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa itu akuntansi? Nah, akuntansi pada dasarnya adalah mencatat transaksi dan menyajikannya di laporan keuangan. Selanjutnya, bagaimana proses akuntansi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan coba mengibaratkannya memasak makanan. Jadi, proses akuntansi itu identik dengan proses memasak makanan. Coba kita lihat perbandingan antara proses memasak dengan proses akuntansi. Nah, pada proses memasak itu tahap pertama adalah memasak makanan. Nah, di proses akuntansi tahap pertama adalah mencatat transaksi. Selanjutnya di proses memasak, tahap kedua adalah mewadahi masakan. Nah, bagaimana di proses akuntansi? Sama, di proses akuntansi juga mewadahi, tapi yang diwadahi adalah catatan. Kemudian di proses memasak, tahap ketiga adalah menyajikan masakan. Nah, di proses akuntansi juga sama. Tahap ketiga adalah menyajikan catatan. Selanjutnya, coba kita lihat perbandingan antara norma memasak dengan norma akuntansi. Nah, di proses memasak, di tahap 1 memasak makanan, norma yang digunakan untuk memasak adalah dua hal, yaitu prinsip dan cara. Ya. Prinsip adalah prinsip-prinsip memasak, sedangkan tata cara memasak itu dimuat di resep masakan. Nah, bagaimana di proses akuntansi? Di proses akuntansi yang pertama, mencatat transaksi, itu norma yang digunakan juga sama. Ada prinsip, ada tata cara mencatat transaksi ya. Nah, prinsip mencatat transaksi itu dikenal dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum atau generally accepted accounting principle. Nah, sedangkan untuk tata cara mencatatnya itu dimuat di pedoman akuntansi. Nah, agar dipatuhi prinsip-prinsip akuntansi tersebut itu kemudian dibakukan secara formal ke dalam standar. Kenapa? Agar nanti mempunyai kekuatan mandatori gitu ya. Sebagai contoh, ini pertama standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dan yang kedua adalah standar akuntansi pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya, mari kita lihat perbandingan antara wadah masakan dan wadah catatan. Di proses memasak tahap kedua, mewadahi masakan, sebagaimana kita sudah tahu ya bahwa wadah masakan itu disebut alat saji atau alat hidang. Ya, sebagai contoh ada alat saji prasmanan, ada piring, ada mangkuk, cangkir, gelas, nampan, dan lain-lain. Nah, bagaimana proses di akuntansi ya? Di tahap kedua, mewadahi catatan. Nah, wadah catatan akuntansi itu disebut akun atau account ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pada mengetahui account ini, yaitu ada kas, piutang usaha,
persediaan, aset tetap, utang usaha, modal atau ekuitas, dan lain-lain. Nah, ini semua adalah wadah yang digunakan untuk mewadahi catatan. Selanjutnya, mari kita lihat perbandingan antara menyajikan masakan dan menyajikan catatan. Di proses memasak, tahap ketiga menyajikan masakan, itu tempat penyajian sudah kita kenal semua ya, adalah meja hidangan. Yang terdiri dari ada meja makan, meja prasmanan, dan lain-lain. Nah, meja hidang ini berisi wadah-wadah masakan yang tadi kita sudah lihat di tahap kedua. Nah, sekarang bagaimana di proses akuntansi? Proses akuntansi tahap ketiga yaitu menyajikan catatan. Nah, tempat penyajian catatan itu kita kenal ya dengan sebutan laporan keuangan. Nah, Ibu Bapak, teman-teman sekalian mungkin sudah tidak asing lagi ya. Laporan keuangan adalah tempat penyajian wadah-wadah catatan tadi. Nah, laporan keuangan terdiri dari ada beberapa seperti laporan posisi keuangan atau dikenal dengan neraca, kemudian ada laporan laba rugi, atau kalau di instansi pemerintah laporan operasional, kemudian ada laporan arus kas, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan realisasi anggaran, dan lain-lain. Nah, laporan keuangan itu berisi wadah-wadah tadi ya, akun-akun. Nah, sama halnya dengan norma di mencatat, pada saat menyajikan juga itu tunduk kepada ketentuan penyajian ya, yaitu standar akuntansi keuangan untuk perusahaan dan standar akuntansi pemerintah untuk instansi pemerintah. Nah, kenapa di audit atas laporan keuangan makanya disebutnya adalah menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi, audit atas laporan keuangan itu adalah menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai audit atas laporan keuangan ini bisa dilihat di video info audit untuk non-akuntan ya. Ada di video sebelumnya. Selanjutnya mari kita lihat contoh opini akuntan. Di sini diberikan contoh di alinea opininya. Ya. Kebetulan ini opininya adalah WTP. Jadi opininya seperti ini, menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan PT XYZ per 2001X dan 2001Y dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, itulah kira-kira kenapa audit atas laporan keuangan fokusnya adalah kepada penyajian laporan keuangan. Untuk melihat uraian lebih lanjut mengenai audit, bisa disimak silahkan di video mengenai info audit untuk non-auditor. Demikian paparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.